nikmat yang terbesar yang tidak diberikan kepada sembarang orang kecuali hamba-hamba yang dipilih, yaitu nikmat tetapnya iman dan Islam yang menjadi penuntun kita, menjadi jalan hidup kita untuk mencapai selamat, bahagia dunia sampai di akhirat nanti. Dan alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita senantiasa mengutamakan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadir kita di sore hari ini tiada lain kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ridhoan. Ya, apalagi Pak Mukti sudah dari Mojogedang langsung menuju sini. Bu Hartini juga begitu. Ini juga Mas Wahyu langsung dari Mojogedang langsung ke sini. Kemudian yang lainnya juga alhamdulillah ada sebenarnya yang lainnya Pak Muhammad Ustadz Muhammad Basaruddin dari tadi mendatangi undangan dari Al Multazam Group ini. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Sustu apa yang kita sanggupi untuk kita kiprah bersama-sama di bidang relawan ini merupakan satu amalan yang sangat mulia. Ketika sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyunasi ahabu ilallah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Apakah manfaat tenaga kita, manfaat pikiran kita, bahkan materi, demi kemanfaatan, kemaslahatan orang lain, apalagi untuk membantu para calon-calon tamu Allah untuk ikhtiar berdakwah. Ini Masya Allah. Dan pertanyaan berikutnya, lalu amal apa yang paling disukai oleh Allah? Jadi pertanyaan pertama, siapa orang yang paling dicintai Allah? Berikutnya bertanya sahabat, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang pertama, sururin tudkhiluhu al muslim. Engkau mengembirakan hati seorang muslim yang ada kesulitan mendapatkan satu pencerahan, yang butuh satu pencerahan, kita juga bisa memberikan semampu kita. Kita bisa memberikan satu atas pertolongan Allah, tentunya solusi dari apa-apa yang mereka perlukan, terutama dalam masalah teknis dalam kegiatan. Yang pertama, engkau mengembirakan hati seorang muslim. Kemudian yang kedua, autuksifu angkurbatan, atau engkau menghilangkan sebuah kesedihan hidupnya. Kesedihan hidupnya, mungkin ada satu kebingungan dalam keluarga, kita bisa memberikan satu arahan-arahan, memberikan satu katakan gambaran-gambaran untuk teratasnya satu kesedihan seseorang. Apalagi ada tetangga yang dodol jeneng nganti perahi, mereka modalin tek modal jeneng piro, itu kita bisa mengangkatnya bersama-sama.
di tempat-tempat tertentu, yaitu butuh pengertian kita, termasuk di saudara kita di Gaza, di Palestina. Kita semampu kita untuk seperti burung pipit ini, ketika terjadi kebakaran, Nabi Ibrahim dibakar, diobong, itu hanya menjadikan persian yang tidak berarti, namun peduli. Tidak seperti cicak, malah meniup agar api itu menjadi lebih besar. Walaupun tidak seberapa juga, namun apa? Tidak peduli, justru malah manas-manasi. Ini kita seperti ya burung pipit itu yang memberikan satu cipratan air yang tidak banyak, namun kita ada peduli. Kemudian autak di anhudinan, atau melunaskan hutangnya. Lah niki sok rada abot niki, nglunaske diutangi ning jebol ngemplang. Apalagi buka usaha warung di rumah. Semula kontan bon atau petok padu lunas. Ini kadang-kadang terjadi. Iya. Monggo. Namun kalau kita menghewasa luar biasa. Kemudian yang keempat yaitu autut rodu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Ini kita banyak peluang-peluang untuk kita menjadi ladang amal dengan kita memberikan mungkin kebutuhan untuk makan semampu kita peduli sana. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, aku senang mengurusi hajat kepentingan orang lain, yang mana lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Di Rasulullah itu mondar-mandir ngurusi kepentingan umat itu lebih senang daripada sholat iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian satu hadis Rasulullah yang untuk kita ambil hikmahnya. Sekarang berkaitan dengan tugas kita selaku ridhoan atau relawan yang kita telah mengikhlaskan tenaga kita insya Allah di jalan Allah. Yang pertama, untuk pelaksanaan hari Ahad besok pagi silaturahim dan ngayu bagyo keberangkatan calon haji KPM Musyada tahun 2025, di mana jumlah jamaah ada 114, termasuk 2 pembimbing. Dari jumlah haji Solo 385. Ini ya ada 6 KPI ya Solo itu, yaitu Amaswada, Mandiri, Asia, Mabrur, MTA, LDII. Ini. Kemudian insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi, soalnya perubahan kloter sudah terjadi. Pertama dulu informasinya kloter 7778, akhirnya berubah. Sekarang berubah, kalau tidak ada perubahan lagi, insya Allah Solo kloter 75 dan 76. Yang 75 itu setelah Klaten Solo. Kemudian yang 78 Solo 76 Solo Boyolali. Ini kalau tidak ada perubahan. Kemudian perkiraan berangkat kloternya juga belum ada kepastian jam berapa. Namun perkiraan tanggal 23 Mei, karena tanggal kloter pertama itu tanggal 2 Mei sudah terbang kloter pertama. Berikutnya
sama Suhada tergabung insya Allah kloter 75 atau 76 berangkat sekitar tanggal 23 Mei. Jamnya masih ada perubahan lagi. Soalnya apa? Soalnya jumlah kuota haji Indonesia itu sampai tahap pertama itu belum clear. Buka lagi berikutnya belum clear. Jadi buka sampai terakhir kemarin tanggal 25 kemarin. Itu hari kemarin itu menentukan untuk kepastian kloter berikutnya. Ini ada yang menunda karena tambah biayanya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dari tahun kemarin agak kurang sedikit. Nih, kalau dulu ketika saya terakhir 22 itu kan tambahnya 11 juta. Sekarang di atas 30. Jadi kalau 2 orang kan sudah lumayan. Apalagi kalau maaf banyak yang nelayan, banyak yang petani itu kan juga hitung-hitung antara nyongkel sawah apa ya tadi haji wahyu dan berikutnya ini. Kemudian tentang yang masih besok pagi ya, tadi ada satu saran-saran dari Bapak Amin Supodo, itu yang kami belum menyinggung sama sekali, itu pemberitahuan kepada pihak polisi. Ini perlu atau tidak kira-kira? Pemberitahuan. Ya. Kalau perlu berarti harus mendadak ini. Ini belum ada koordinasi masalah itu. Ya, pemberitahuannya. Kalau itu nanti perlu biar dibuatkan surat tahanan besok pagi sekalian. Atau yang biasanya itu kita suruh selamat nih. Apa ndak aja? Ngoten nggih. Nggih. Lah iya nggih. Nggih, ngoten nggih. Iya. Ya. Oh ngoten ya. Nggih, ya. Juga untuk persediaan ambulan ini kan Pak Yati yang biasa sebagai travel sekarang sedang umroh. Ini monggo nanti bisa dikonsen apakah kita perlu juga. Oh iya. Oke. Maka monggo tolong bisa dikotiskan darah bu sekarang Pak Ari. Oh nggih. Maka Bapak bengi nyun tolong mangke. Nggih, mangke pados mbedet mobil ambulan Pak Yati wonten pundi nggih pun ana pun sange. Nggih, monggo mangke saged pun siapaken ya syukur apa-apa no. Ora kena tuah nyiape, bukan gitu. Ini persediaan. Nggih. Kemudian yang berikutnya nanti dimulai jam 6 dimohon untuk bisa datang lebih awal atau mulai nanti malam. Dan saya hubungi dengan Pak Alif Istana Surakarta, itu nanti akan disiapkan setelah sholat Isya. Itu termasuk untuk panggung. Maka kalau kita datang nanti dapat memberikan tugas-tugas yang kita bisa membantu. Contohnya apa? Mengangkat panggungnya itu kan ukuran semeter 2 meter. Itu kan bisa lebih cepat, lebih walaupun ada tenaganya. Ini ya. Monggo nanti bisa ngisak di tempat. Monggo yang longgar siapa nanti bisa membantu agar tahu dengan panitia pakai seragamnya. Biar tahu ini sama Suhada. Ya. Untuk terutama untuk bapak-bapak ini, bapak-bapak ini. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk keamanan dan kenyamanan saat pelaksanaan besok pagi, monggo nanti dapat dibagi, monggo nanti di posisi mana perlu ada pengamanan. Ya, kalau untuk parkirnya kan yang jelas kita
nanti mengena yang kita undang itu di luar hanya kepala Kemenak. Nanti yang rawuh Ibu Umi atau Pak Kemenak nanti tolong itu juga tadi pagernya diusahakan nek ngasta mobil gen ora santak kedangan nek kondur isik. Kalau sepeda motor pernah gimana monggo ya kita, dan juga nanti tamu dari ustadznya ini apakah dijemput atau saya belum boleh juga ini nanti malam saya kita donasikan untuk ketika di sana hanya sangat di mana ada pengajian hal di daerah Grogol. Nanti saya paling ngisak sana langsung saya sebentar saya langsung bebas ke tempat lokasi pengajian halal ini ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk masalah-masalah yang lainnya itu nanti sebagai penyelenggara itu Haji Abdul angkatan tahun 2024 yang insya Allah sudah siap segala-galanya dan perlu kita juga meringankan atau membantunya ya yang mengisi nanti Ustadz Faiz Baraja ya. Nanti yang baca Al-Quran dari santri ya Mas Wata, Mas Syahid siapa saya lupa, nanti kita lengkapi namanya ya. Ini kemudian yang berikutnya untuk posisi tempat duduk sudah saya share ke Pak Gun dan Ustadz Abdul Wahbar. Itu nanti sudah kita ada skemanya. Paling depan itu depan tengah itu nanti panggung ukurannya 7 kali 4. Nanti depan untuk mimbar pembicara pakai meja kursi karena di panggung. Belakangnya itu nanti untuk tamu undangan dan pembimbing. Ini pembimbing itu kita mohon untuk memakai pakaian putih. Nanti kita tempatkan di panggung itu termasuk tamu undangan, nanti pembicara juga. Kemudian sebelah selatan serambi panggung ini calon haji putri menghadap ke arah panggung. Dan sebelah utaranya calon haji putra menghadap ke arah panggung. Yang depan bagian sebelah utara menghadap ke depan itu alumni Mas Wata putra sekat, kemudian yang putri menghadap sana. Nanti di depan bawah itu tempat untuk presensi dan juga membagikan konsumsi sekalian, termasuk besok di brosur untuk umroh yang kita punya target umroh bulan September, nanti target 1 kloter yang kemarin memberangkatkan 93. Alhamdulillah kepada Pak Dono yang mendampingi sama Pak Haji mengabarkan jamaah senang karena waktunya 16 hari, biayanya terjangkau, waktunya 16 hari. Katok ada yang Pak, ada yang umroh sunnah sampai 4 kali, ziarahnya lengkap. Alhamdulillah ya, Pak, karena waktu tidak tersisa sehingga banyak program ziarah yang ditargetkan. Nah, maka untuk nanti bulan September itu umroh Maulid Nabi Sallam. Ya, kemudian yang berikutnya nanti untuk posisi lagi untuk pembawa acara, nanti kita lihat situasi di mana speaker sound sudah dari Masjid Agung. Nanti kita tinggal mantau saja bagaimana nanti malam untuk menatanya. Yang jelas saya kemarin ketemu sama Pak siapa itu yang tukang noto panggungnya. Ini tinggal nanti nenggo dawuh. Nah, kita sudah memberikan dinah lihat Pak Alip berarti kepada Bapak ini untuk menata berikutnya kita bantu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti untuk penggalangan dana Palestina itu kan dulu kita rapat itu kita
untuk infak besok itu untuk operasional Palestina nusul. Nah kemudian ada dari dari angkatan 19 sudah menggalang dana terkumpul 5 juta sekian. Ya, kemudian termasuk angkatan haji tahun 2012 atau berapa ya? 20, itu juga sudah menggalang. Maka kita sekalian saja nanti besok itu kita nanti lewat Ustadz Bisar Woro-Woro untuk penggalangan dana Palestina. Namun apa? Nanti lewat angkatan masing-masing. Jadi kalau besok itu kan kadang-kadang ada orang punya kerja tidak datang, yang datang sebagian, itu nanti malah kurang efektif. Lewat angkatan masing-masing nanti ngisi list untuk dana Palestina. Nanti kita kumpulkan, kita antarkan secara langsung. Pak siapa? Yang gendan, bukan yang gendan, yang Ustaz. Ustaz Badawi. Lalu ini Ustaz Badawi nanti akan langsung ke sana seperti yang sudah laksana. Nanti ya sekedar laporan akan menggelar spanduk amma syuhada. Itu lebih insya Allah amanah. Atau ke Aceh. Namun apa? Kalau kita sudah berserti, kenapa kita lewat yang lainnya? Bisa kita kerjakan lewat Pak Badawi. Kalau kami di masjid kami itu lewat Aceh. Ini Aceh itu Ngruki itu, yang sudah sering sana memang menangani masalah dana Palestina. Jadi nanti ketika kota infak berjalan awal itu untuk operasional. Adapun nanti untuk Palestina itu nanti kita lewat angkatan masing-masing. Rekeningnya rekening angkatan. Rekening angkatan atau nanti dikumpulkan, diserahkan ke apakah lewat Pak Yadi dulu atau lewat langsung ke Pak Badawi, nanti kita musyawarah bersama-sama. Ya. Atau lewat Pak Dodi misalnya. Bisa nanti kan laku beliau bendahara juga nanti. Atau lihat Pak Yadi langsung. Atau bagaimana? Yang saya tiap angkatan nanti listnya kepada angkatan masing-masing. Rekeningnya angkatan. Nanti setelah terkumpul serahkan ke bendahara pusat atau KPI. Baru nanti kita serahkan ke Pak Badawi. Ngatan nggih? Nggih. Jadi inti seperti jadi infak besok pagi itu untuk operasional, yang dana Palestina itu nanti kita mohon tiap-tiap angkatan. Nanti kita lewat Ustadz Faiz bisa menyinggung masalah itu. Ini untuk besok pagi. Kemudian yang berikutnya tentang besok penyerahan koper dan pengambilan koper itu biasanya Pak Yati dengan driver-drivernya. Maka nanti kita ada relawan ini untuk kita dibagi tugasnya, nanti yang sanggup mengantarkan koper termasuk mengambil ketika pulang. Nanti ada identitas seperti biasa, kita bersabuk koper untuk mudah kita untuk mengenalinya. Ya, diusahakan bisa tepat waktu. Kemudian yang berikutnya tentang pemberangkatan haji, saya tadi ngebel Pak Bambang, karena Pak Bambang Wali Kota, karena belum ada petunjuk tanggal yang pasti, jam yang pasti, maka kita membuat ngerengan dulu. Seperti tahun yang lalu, keluarga mengantarkan jamaah ke Masjid Agung. Nanti kita akan dikirim, karena tiga rombongan kurang 6 orang, karena 114, masing-masing rombongan itu 40, satu regu 10 kali 4. Kalau dulu kan satu rombongan kan 45, sekarang 40.
Jadi satu rukun itu 10 10 10 kali 4 tadi 40 satu rombongan, 80 dua rombongan. Untuk lengkapnya 3 rombongan kurang 6 orang. Ya. Bis nanti dari KB masing-masing. Jadi nanti kita di drop bis dari balai kota yang akan mengantarkan, itu nanti berarti untuk bawaan tetap di bis itu. Nanti turun ada upacara atau berangkat tidak ganti bis. Ini kalau keberangkatan kita itu nanti pagi. Kalau malam gimana? Nanti ada satu arahan berikutnya. Ini kalau malam kan mungkin juga jumlah pengantarnya terbatas juga. Ya, kita masih menunggu teknis. Dan untuk kepanitiaan P3HD ini hasil dari pantauan pihak pusat. Itu yang sudah itu kebanyakan personil. Nah, maka dikurangi tiap-tiap KBI hanya dijatah 1 untuk kepanitiaan. Namun nanti akan kami usulkan mungkin dari tiap KBI itu bisa menambah berapa orang untuk mendampingi di bus bersama petugas dari Kemenak. Namun itu kepastiannya masih menunggu setelah ada koordinasi tentang teknis pemberangkatan pemulangannya, karena masih menunggu tadi. Ini nanti kapan ada undangan kita akan memberikan informasi berikutnya. Ini tentang pemberangkatan kepulangan haji. Kemudian juga nanti mengamankan atau ketertiban ketika ada acara ngayu bagio kepulangan. Hanya saya akan koordinasi dengan pihak rumah tabrokan, apakah ada mungkin beberapa saat yang di wisuda, kali itu kita gabungkan. Kalau ada, saya belum tanya, nanti kita ikutkan itu. Kalau tidak, nanti acaranya ngayu kepulangan dan kajian kita bersama alumni. Nanti berikutnya juga ada manasik perdana, namun kita belum menentukan harinya kapan. Hanya untuk di IPHI kita segera untuk koordinasi dengan PHI, kita kira-kira ngayu bagio kepulangan itu nanti setelah pulang di kloter Mas Wada itu kita jaraknya berapa pekan, berapa hari. Ini ya. Itu nanti kita siapkan besok. Kemudian yang berikutnya kami ada satu usulan gini, kalau ada jamaah haji amal syuhada yang meninggal dan pakai mobil ambulan amal syuhada, atau kita berapa orang ada perwakilan, mungkin bisa urusin keluarga, apakah ikut mengangkatkan jenazahnya. Yang jelas amal syuhada itu tampak ukhuwah ketika ada di antara jamaah yang meninggal. Ini perlu koordinasi. Nanti juga kalau sewaktu ada jamaah yang meninggal, apalagi yang meninggal jamaah itu termasuk ditokohkan, ini kita dapat memberikan satu ya hiburan dalam mereka, dan kita akan menjadi satu hiburan tersendiri bagi beliau. Kemudian yang berikutnya juga ini, semoga tidak terjadi. Kalau ada musibah, bencana secara tiba-tiba, mungkin di daerah-daerah yang butuh pertolongan, kita dapat andil di sana. Termasuk misalnya saja terjadi koro panjang di Gunung Kidul butuh air sana. Kita dapat mensuplai ya kepedulian kita pada kebutuhan mereka. Ini kita targetkan. Walaupun kita mengharap semoga nyaman-nyaman saja, namun kita jaga nih. Ini ya, termasuk ketika nanti ada manasik hari yang setiap pekan hari Ahad,
atau bila perlu ketika manasik fisik di Manahan, atau sekarang ada tempat yang lebih longgar di alun-alun kidul, itu Pak Untara ya, dah bagus ya, ya, dah bagus, itu lebih luas dan lebih mendapatkan sengatan sinar matahari yang lumayan, itu yang bagusnya. Ini ya, itu antara lain dari masukan-masukan kami untuk nanti bahwa dari pihak regulator Bapak Kun bisa dibagi-bagi tugas ini, khususnya untuk nanti malam monggo sampai rawuh bila perlu ngisaknya di Masjid Agung. Kemudian yang berikutnya besok pagi misalkan bisa rawuh ke awal, dan apa yang perlu dibagi-bagi nanti monggo Pak Kun. Ngaten nggih, dari kami cukup, dan semoga niat dan tekad kita ini Allah berikan satu penghargaan, balasan yang besar. Paling tidak Allah meridhoinya kita lakukan ini dengan imbalan tentunya ridhonya. Demikian, mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembagian tugas relawan untuk besok pagi, sekaligus juga penggalangan dana untuk Palestina sudah secara jelas disampaikan oleh Ustadz Suharno. Kami sampaikan banyak terima kasih Ustadz.